Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Sudah sarapan ya di pagi ini ya? Iya, kalau sudah sarapan harus kurang kuat suaranya. Selamat pagi. Ya. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya kita masih dapat berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat. Sehat kan, Bu, Bapak? Ya, kalau sehat kita semangat ya dalam mengikuti materi kita hari ini. Tadi pasti banyak ya kesibukan-kesibukan di rumah ya, tapi Bapak dan Ibu masih menyempatkan diri. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya dan bisa menyempatkan hadir di sini ya, Bu ya. Hari ini kita akan membahas materi tentang memulai usaha. Sebelumnya, kita akan membahas sedikit tentang materi kita di bulan semalam ya. Tentang apa? Ibu Misliani apa, Bu? Menjadi orang tua yang lebih baik. Benar ya? Apa aja caranya menjadi orang tua yang lebih baik? Ibu siapa ini? Ibu Surtiem. Kenapa Ibu Surtiem? Penuh kasih sayang katanya, betul. Kenapa, Bu? Ibu Umi? Ya, benar sekali. Hal bahagia, mengingat hal bahagia tentang anak. Apalagi? Ibu Sri Rahayu. Kenapa, Bu? Ya, benar ya, tidak melakukan kekerasan. Ada lagi yang ingat? Ibu Salia, kenapa? Memiliki konsep diri yang positif. Benar ya? Oke. Apalagi? Ada lagi? Oh, penuh kasih sayang, kata Ibu Sri Wahyuni. Benar semua ya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Masih ingat ternyata ya? Apa aja tadi? Sama-sama, ayo. Sama-sama. Apa, Pak? Apalagi, Pak? Oh, sama ucapan dengan perbuatan. Benar, Pak Ismail? Benar semua ya? 1. Menjadi orang tua yang lebih baik. 1. Penuh kasih sayang. Apa? Oh, mengingat hal bahagia tentang anak. 2, sama ucapan dengan perbuatan. Yang 3, konsep diri positif, pikiran positif. Bu, perbuatan baik. Benar ya, Bu ya? Yang 4, penuh kasih sayang. Yang 5, tidak melakukan kekerasan. Benar ya semua ya? Oke, hari ini kita akan mulai tentang memulai usaha. Di sini pasti sudah banyak yang punya usaha ya. Ada yang sudah memiliki usaha? Oke, angkat tangan Ibu Marsini. Apa usahanya, Bu? Jamu ya. Ibu Nuraini, apa usahanya, Bu? Oh, punya usaha warung mie. Oke. Oh, bukanya cuma sore ya, Bu ya. Oh, nggak apa-apa. Sama ya, itu tetap usaha. Sekecil apapun, itu tetap dibilang usaha. Ibu Marsini punya usaha jamu. Ibu Nuraini punya usaha mie, warung mie ya di sore hari. Dari mana ibu ini dapat ide usaha itu? Kenapa? Karena banyak orang Jawa jadi. Kenapa, Bu Marsini? Oh, pasti banyak yang beli jamu, suka jamu. Ibu? Oh, Ibu Nuraini? Kalau sore-sore banyak yang yang beli ya, jalan-jalan ya santai. Kalau kata Ibu siapa tadi? Ibu Marsini, dia punya usaha jamu. Kemarin ide usahanya karena banyaknya orang Jawa di sini mayoritas suka jamu ya, target pembelinya ya kan, pasti suka jamu, pasti laku gitu ya, Bu ya pikirannya. Terus Ibu ini punya warung mie ya, sore hari karena sore hari sering orang jalan-jalan. Oke, kita akan mulai ke bagaimana mendapatkan ide usaha udah. Kita contohkan lagi yang lain. Ibu, usaha itu supaya dapat keuntungan ya. Kita punya ide. Yang kedua, kita lihat potensi apa yang ada. Kita buat lagi contohnya selain 2 ini. Saya di sini banyak singkong. Kita punya keterampilan apa dengan singkong itu? Misalnya, kita bisa buat keripik singkong ya. Bisa, Bu, buat keripik singkong. Keripik singkong udah banyak yang jual lah, misalnya ya. Kalau banyak yang jual, kita buat variasinya, mutunya beda gitu ya. Misalnya punya keripik singkongnya manis pedas nih. Manis pedas, atau misalnya rasa balado gitu ya. Keripik rasa sambal balado. Ya kan banyak peminatnya. Yo, apa ini gitu ya? Keripik singkong rasa sambal balado misalnya ya. Baru yang kedua, yang ini tadi apalagi, Bu? Mengembangkan usaha itu bagaimana? Baru lagi merencanakan anggaran usahanya gimana? Pasti kita kalau misalnya punya usaha, kita harus pikirkan matang-matang supaya tidak apa, Bu? Tidak ambruk. Tidak apa ya? Tidak tumpur ya. Jadi, misalnya keripik singkong, siapa yang beli? Misalnya warga di sini dulu ya kan. Gimana mutunya? Masuk ke kita ke yang terakhir ya, keuangannya nanti. Gimana mutu barang kita? Harganya bersaing nggak? Jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah. Nanti kita
rugi, ya kan? Baru lagi apa Bu? Promosinya gimana? Sekarang sudah banyak melalui media online ya. Bisa melalui Facebook, WhatsApp, atau YouTube, ya kan Bu, Instagram, bisa disuruh anaknya, atau dari rumah ke rumah ya. Atau misalnya jamu tadi, gendong ya kan. Jamu gendong. Jadi terus itu lagi apa ini terakhir promosinya? Lokasinya misalnya di tempat yang strategis, misalnya jualan keripik singkong misalnya dekat di pasar lah ya kan, banyak orang ya kan. Selain itu misalnya sehari-hari pasar kan nggak tiap hari buka, misalnya di dekat kantor desa, di dekat sekolah-sekolah, banyak orang ya kan, banyak anak-anak sekolah misalnya, atau misalnya banyak orang lalu lalang kalau ke kantor desa ya kan. Baru gini Bu, kita punya anggaran usaha itu gimana ya kan, keuangan usaha itu. Misalnya saja kan usaha punya modal nih, ada peralatan yang harus kita buat, misalnya kuali, kompor, misalnya kan singkong tadi. Kita buatlah kaleng-kalengnya Bu, kita catat tiap hari keuntungannya. Jadi keuntungannya misalnya ada di sini pinjaman misalnya, ada di sini lagi apa Bu? Ada di sini lagi untuk modal, pinjaman dan keuntungan, atau misalnya biaya kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Jadi tadi kita contohnya usaha keripik singkong yang banyak di sini potensi kita ya, potensi alam, hasil alamnya banyak singkong. Keterampilannya buat keripik singkong. Misalnya, lalu kita promosi ke mana Bu? Lewat media sosial online atau ke rumah-rumah misalnya. Baru mutunya gimana? Pakai variasi sambal balado karena sudah banyak yang jual yang biasa. Misalnya, lalu lagi lokasinya strategis gitu ya. Kalau mau mulai usaha harus dipikirkan matang-matang, punya catatan tiap hari. Penjualan misalnya hari ini 100.000, untungnya misalnya 50.000, untungnya setengah ya. Baru lagi di sini dibuat modalnya misalnya modalnya 35.000 ya Bu ya. Misalnya, baru pinjaman, untuk pinjaman disisihkan 15.000. Untung tadi 50.000 dibagi lagi misalnya kehidupan sehari-hari 30.000. Gitu, ada catatan-catatan misalnya Bu ya. Dibuat bisa anggaran usaha per hari gitu ya Bu ya. Tiap hari dibuat biar modal ibu jangan sampai berkurang. Pinjaman juga bisa dibayarkan. Kehidupan sehari-hari juga bisa ditanggung. Oke, bisa juga nabung kalau sudah banyak hasilnya ya. Oke, hari ini kita sudah siap memulai usaha. Siap ya Bu ya. Oke, ada yang mau dipertanyakan Bu, Bapak? Ada? Atau saya yang bertanya? Usaha apa aja boleh? Oke, buat contohnya ya di kertas ya. Usaha apa, lalu bagaimana mutu barangnya, harganya gimana, lokasinya mau di mana. Nanti kita bacakan di akhir sesi nanti, atau misalnya di bulan depan nih, saya mau lihat usaha apa aja yang udah dijalankan Ibu. Atau misalnya tadi Ibu yang sudah punya usaha, buat anggarannya ya Bu ya. Saya mau lihat sebagai contoh. Nanti di bulan depan dikumpul saja ya. Tidak ada lagi pertanyaan? Nggak ada lagi ya? Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri materi kita hari ini. Saya mohon maaf bila ada tadi kata-kata yang menyinggung atau yang kurang berkenan ya Bu ya. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih ya Bu ya sudah mendengarkan. Bapak dan Ibu juga hadir ya di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih ya Bu. 8 menit.